Cerita Dukun Santet Banyuwangi, antara mitos dan tragedi. Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal dengan cerita dukun santetnya yang melegenda. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari budaya dan folklor masyarakat selama berabad-abad, dan terus menarik perhatian hingga saat ini. Mitos Dukun Santet. Cerita dukun santet di Banyuwangi umumnya berkisar tentang orang-orang yang memiliki ilmu hitam dan menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Mereka digambarkan sebagai sosok yang misterius dan menakutkan, dengan kemampuan untuk mengirim penyakit, kematian, dan kesialan kepada korbannya. Tragedi pembantaian dukun santet 1998. Pada tahun 1998, Banyuwangi mengalami tragedi pembantaian dukun santet yang merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa ini dipicu oleh krisis ekonomi dan politik saat itu, serta rumor tentang serangan santet yang semakin marak. Massa yang terhasut membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai dukun santet, tanpa proses hukum yang jelas. Fakta dan realita. Hingga saat ini, keberadaan dukun santet dan ilmu hitam masih menjadi perdebatan. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan mereka, dan banyak kasus yang dikaitkan dengan santet dapat dijelaskan secara rasional. Tragedi pembantaian dukun santet 1998 menjadi pengingat kelam tentang bahaya prasangka dan kekerasan massa. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya edukasi dan toleransi dalam masyarakat. Kisah dukun santet dalam budaya populer. Cerita dukun santet Banyuwangi telah diangkat dalam berbagai bentuk budaya populer, seperti film, novel, dan lagu. Kisah-kisah ini seringkali memadukan unsur mitos, realita, dan fiksi, dan memberikan gambaran yang kompleks tentang fenomena santet di Banyuwangi. Kesimpulan, cerita dukun santet Banyuwangi merupakan perpaduan antara mitos, tradisi, dan sejarah. Tragedi pembantaian 1998 menjadi pelajaran penting tentang bahaya prasangka dan kekerasan. Di sisi lain, cerita-cerita tentang dukun santet terus hidup dalam budaya populer dan memberikan refleksi tentang sisi gelap dalam diri manusia. Mulai malam ini, benar, terdapat hubungan antara suku Osing dan Majapahit terkait dengan asal mula praktik santet di wilayah Banyuwangi. Sejarah singkat suku Osing. Keturunan rakyat kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada masa Majapahit. Mendiami wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Memiliki budaya dan tradisi yang unik, termasuk praktik santet. Hubungan dengan Majapahit. Konon, leluhur suku Osing mempelajari ilmu santet dari para Brahmana Majapahit. Ilmu ini kemudian diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya suku Osing. Santet suku Osing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan praktik santet di daerah lain. Penting untuk dicatat, tidak semua orang Osing menguasai ilmu santet. Praktik santet tidak lagi umum dilakukan di masa kini. Budaya suku Osing kaya dan beragam, dan santet hanyalah salah satu aspek kecilnya. Kesimpulan, santet suku Osing memang memiliki hubungan dengan Majapahit, namun perlu dipahami bahwa ini hanya satu bagian kecil dari budaya suku Osing yang kompleks dan kaya. Santet dan sihir sama-sama merupakan ilmu hitam yang bertujuan untuk mencelakai orang lain.
Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Tujuan santet biasanya ditujukan untuk mencelakai seseorang secara fisik, seperti membuat sakit, cacat, atau bahkan kematian. Sihir bisa ditujukan untuk berbagai macam tujuan, seperti mencelakai seseorang, mendapatkan kekayaan, atau memikat hati seseorang. Media. Santet biasanya menggunakan media benda-benda tertentu, seperti rambut, kuku, atau foto korban. Benda-benda ini kemudian diolah dengan mantra atau ritual tertentu untuk dikirimkan kepada korban. Sihir bisa menggunakan berbagai macam media, seperti mantra, jimat, atau ramuan. Media ini kemudian digunakan untuk melakukan ritual tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaku santet biasanya dilakukan oleh dukun atau orang yang memiliki ilmu santet. Sihir bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukannya. Dampak santet. Dampak santet bisa berbeda-beda tergantung pada kekuatan santet dan ketahanan korban. Namun, secara umum, santet dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik dan mental. Sihir. Dampak sihir juga bisa berbeda-beda tergantung pada jenis sihir dan kekuatannya. Namun, secara umum, sihir dapat menyebabkan berbagai macam efek negatif, seperti kesialan, kemiskinan, dan bahkan kematian. Perbedaan lain, santet biasanya dilakukan secara diam-diam, sedangkan sihir bisa dilakukan secara terang-terangan. Santet biasanya dilakukan dengan menggunakan media benda-benda tertentu, sedangkan sihir bisa dilakukan tanpa menggunakan media apapun. Santet biasanya ditujukan untuk mencelakai seseorang secara fisik, sedangkan sihir bisa ditujukan untuk berbagai macam tujuan. Perlu diingat bahwa santet dan sihir hanyalah kepercayaan dan tidak terbukti secara ilmiah. Semoga penjelasan ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudariku di luar sana di channel Jejak Sesat. Kali ini saya akan berbagi kisah perjalanan hidup saya pribadi. Akan saya beberkan kepada saudara-saudari di luar sana agar saudara-saudari tidak mengikuti jejak sesatku, agar menjadi manusia yang lebih hidup bermakna. Biarkan sengsara di dunia tidak ada apa-apanya dibanding sengsara di akhirat kelak.